Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isra Zianita Hatta. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai kertas lakmus ya, yang secara alami. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kertas lakmus itu ada dua macam ya. Kertas lakmus biru dan lakmus merah. Jadi bentuknya seperti ini. Ini namanya kertas lakmus biru dan ini kertas lakmus merah. Kertas lakmus biru berwarna biru, kertas lakmus merah berwarna merah. Nah, fungsi kertas lakmus sebagai indikator untuk mengetahui suatu larutan itu bersifat asam ataupun basa. Nah, cuma kertas lakmus ini hanya untuk mengetahui sifat asam dan basanya saja, tidak bisa melihat kita berapa derajat keasaman dari masing-masing larutan tersebut. Oke, baiklah. Jadi kertas lakmus merah ya, gunanya untuk melihat untuk mengetes larutan itu bersifat asam atau basa. Misalnya kita celupkan ke dalam air cuka. Di sini sudah saya siapkan air cuka. Ini air cuka, kalau gini kebalik ya, karena saya memakai kamera depan. Kalau gini nggak kebalik, air cuka. Oke. Nah, ketika air cuka ini dicelupkan lakmus merah, maka reaksinya adalah tetap warnanya warna merah. Kemudian jika kita ambil lakmus biru, jika kita celupkan ke dalam larutan cuka, maka ini biru masuk ke cuka. Lakmus biru tadi berubah menjadi merah. Oke, ini perubahan warnanya. Ini dari biru, ini merah. Bandingkan dengan yang tadi. Ini yang merah, ini yang biru. Ada perubahannya. Oke. Kemudian yang kedua, ini ada air kapur. Ini air kapur. Kebalik, karena saya menggunakan kamera depan. Kalau gini nggak kebalik. Air kapur. Oke, kita balik. Nah, kita celupkan lakmus merah ke dalam air kapur. Ya, kita ambil satu, celupkan ke dalam air kapur. Maka warnanya berubah menjadi biru. Ini merah, kemudian ini biru. Oke, kemudian kita ambil lakmus yang biru. Jika kita celupkan ke dalam air kapur, warnanya tetap biru. Lakmus biru tetap biru warnanya, lakmus merah jadi biru. Oke, nah terakhir ini ada air suling atau air aqua atau air yang sudah dimasak kemudian didinginkan. Ini air suling atau air aqua des. Oke, kita ambil lakmus biru, sekalian kita celupkan ke dalam air suling ya, secara bersamaan sekaligus. Ini lakmus biru tetap biru, lakmus merah tetap merah, berarti dia bersifat netral. Nah, jadi yang air cuka tadi, setelah kita lihat lakmus tadi, dia kan bersifat asam. Jadi kesimpulannya, asam dapat memerahkan lakmus biru. Oke ya. Dan basa dapat membirukan lakmus merah. Sementara yang air suling itu netral. Artinya tidak terjadi perubahan warna. Nah, jika sudah mengetahui larutan tersebut ya sebagai sampel asam basa netral, maka kalian bisa mencoba di rumah dengan melihat cairan-cairan yang ada di dapur, misalnya jus lemon ya, kemudian jus jeruk misalkan, atau jus apel, ataukah makanan-makanan yang lainnya, misalnya air sirup, gula, air kopi dan sebagainya. Apakah dia bersifat asam atau basa ya, ataukah air sabun, hand body dan sebagainya, bisa yang ada di rumah ya, karena kita tetap di rumah, belajar dari rumah, jadi bisa dilakukan di rumah. Nah, bagaimana jika lakmus tadi tidak ada di rumah? Bagaimana caranya? Kita bisa membuatnya secara alami dengan menggunakan kunyit ya. Jadi di sini kita akan membuat lakmus kuning, yaitu yang kita ambil yang dari kunyit ya, berasal dari kunyit. Nah, jadi langkah yang harus kalian persiapkan, siapkan kunyit ini ya, siapkan kunyit kemudian dikupas. Ini udah saya kupas tadi ya, kira-kira seperti ini. Setelah dikupas kunyit, yang dikupas semua, nanti tangan jadi kuning, jadi biar ada pegangannya. Nah, kemudian siapkan kertas, boleh kertas apa aja boleh, ini kertas HVS boleh,
atau kertas double folio atau kertas buku, itu nggak masalah ya. Ya, potong seperti ini. Kemudian ambil kunyit tadi, ini gosok-gosokkanlah, kita warnai. Ini kan putih. Nah, ini sudah kuning sampai penuh. Oke, sampai warna putihnya sudah tertutupi dengan warna kuning dari kunyit. Nih, dikit lagi. Ya, kira-kiranya kalau udah selesai nanti jadinya seperti ini. Oke, sudah semuanya merata. Nah, kemudian kita ambil gunting, kita potong. Kita potong sesuai seukuran lakmus tadi. Ini ya, kemudian kita potong-potong. Potong 2, potong 3. Ya, sesuai keinginan, mau panjang ataukah pendek. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oke, nah kemudian kita ambil satu, ya, kita celupkan ke dalam cuka. Warna kuning, lihat perubahannya. Tetap kuning, tidak terjadi perubahan warna. Berarti asam, ya. Jika lakmus kuning ini atau lakmus kunyit ini dimasukkan ke dalam asam, maka dia tidak berubah warna. Atau kalau kita diamkan, ini kalau kita diamkan lama, ini akan menjadi kuningnya kuning terang, ya. Misalnya ini kuning, kemudian ini kuningnya lebih terang, lebih jelas kuningnya. Nah, kemudian kita ambil air kapur, masukkan lakmus kuning. Nah, ini dibiarkan dulu sampai mengering, akan berubah menjadi merah. Oke, berarti kesimpulan dari lakmus kunyit ini atau lakmus kuning, ya, basa dapat memerahkan lakmus kunyit, ya. Sementara asam itu membuat warna kuningnya menjadi lebih terang. Nah, jadi kalau misalnya kalian buat nasi kuning, itu kan pakai kunyit, nasinya kan dikasih kunyit kan. Nah, kemudian kalian masak, ya. Nah, untuk memperoleh hasil kuningnya yang bagus, maka ke dalam campuran nasi kuning tadi itu kalian tambahkan sedikit jeruk nipis. Supaya apa? Supaya warna nasi kuningnya itu tidak pucat, jadi lebih cantik. Oke ya. Nah, jadi kita ambil pengalaman dari eksperimen kita yang sekarang ini. Oke, semoga bermanfaat, bisa dicoba di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.